Undang-Undang ASN telah mengamanatkan tidak boleh ada lagi pegawai honorer dan non-ASN lainnya di pemerintahan 2025 mendatang. Namun hingga kini masih banyak guru honorer yang belum juga diangkat menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Janji pemerintah untuk mengangkat guru honorer menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K belum sepenuhnya terpenuhi. Masih banyak guru honorer yang hingga kini menanti kepastian diangkat menjadi ASN P3K. Salah satunya Dwi Prihandono. Bapak dua anak ini telah mengabdi selama 14 tahun sebagai guru honorer, namun belum juga diangkat menjadi ASN P3K. Di daerahnya di Banyumas, Jawa Tengah, masih ada 1.000 lebih guru honorer dan tenaga pendidik yang juga belum diangkat menjadi ASN P3K. Dwi dan rekan-rekannya terus berjuang agar kuota pengangkatan ASN P3K di daerahnya ditambah. Sampaikan oleh beliau Bapak Jokowi waktu itu untuk tahun ini per tanggal 24 Desember 2024 untuk guru honorer terselesaikan semua. Bisa dibilang zero honorer. Jadi harapan kami teman-teman yang ada di Kabupaten Banyumas, baik guru honorer dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Banyumas bisa terangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Sejumlah guru honorer juga menyuarakan aspirasi yang sama ke Komisi 10 DPR pekan lalu. Salah satu guru honorer mengaku telah mengabdi selama 14 tahun dan saat ini hanya dibayar Rp300.000 per bulan. Kami ini gaji yang layak, Pak. Saya rasa cukuplah pengabdian kami, Pak. Sedangkan ada murid saya yang sudah jadi tentara. Kadang kami ketemu, gimana? Sedangkan saya tetap menjadi honor, Pak. Bantu kami, Pak. Tuntaskan, Pak, sesuai dengan undang-undang itu. Kalau bisa secepatnya. Kami butuh uang, Pak. 300.000, Pak. Sehari, Pak. Minyak aja saya 20.000 nih, Pak. Ini pribadi saya, tapi Bapak perlu tahu. Belum jajan saya. Kadang, sudahlah. Kita usah jajan. Yang penting nyampe. Gak kasihan, Pak. Guru honorer lain menyatakan harus bekerja sebagai penjual kerupuk sebelum mengajar untuk menambah penghasilan. Ia juga mengeluhkan banyak guru honorer yang telah lama mengabdi justru digantikan oleh guru P3K. Pribadi saya setiap pagi jam setengah 5 pagi itu mempersiapkan dagang kerupuk, Pak. Berkeliling, Pak. Honor kami sangat kecil untuk memenuhi kebutuhan pendidikan putra-putri kami. Sangat sedih, Pak, kalau diceritakan. Bahkan kami sudah 20 tahun, mohon maaf, putra-putri kami yang sudah kami didik sudah menjadi orang yang besar. Sementara kami hanya berkeliling menjadi pedagang kerupuk. Tapi ketika kami sudah masuk P3K, kami tergusur oleh anak-anak bangsa yang baru umur 3 tahun mengabdi sebagai pendidik. Bahkan kami lihat tadi ada yang tidak linier. Kami linearitas tes bahasa Inggris, kami digeser. Sementara 3 tahun mengabdi, melamar dengan sosiologi, menggeser kami yang bahasa Inggris. Anggota Komisi 10 DPR, Agustina Wilujeng menyatakan, rekrutmen dan pengangkatan guru honorer merupakan permasalahan yang sulit ditangani. Menurut Agustina, profesi guru berbeda dengan tenaga profesi lainnya seperti tenaga kesehatan yang berada dalam satu kementerian. Guru dan tenaga pendidik saat ini peraturannya tumpang tindih karena dinaungi banyak lembaga dan kementerian. Guru itu berada di berbagai macam kelembagaan. Jika guru itu disamakan setara posisinya sebagai pertahanan masa depan di dalam satu kementerian yang sama, entah kementerian apa itu, maka masalah solusi rekrutmen guru, kekurangan guru, kualitas guru akan sudah langsung tersolusi. Kami pernah mengajukan proses untuk perubahan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional
Ya, salah satunya adalah bagaimana kita mentreatment guru ini supaya kesejahteraannya terjamin dan waktunya lebih banyak untuk bisa memperhatikan anak-anak sehingga kualitas pendidikan anak-anak ini juga meningkat. Tetapi hanya berapa partai yang setuju, kemudian tidak masuk di dalam pembahasan di badan legislasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN telah mengamanatkan tidak boleh ada lagi pegawai honorer dan non-ASN lainnya di pemerintahan pada tahun 2025. Dengan demikian, penataan para pegawai honorer harus selesai paling lambat Desember 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Banyak guru honorer mengeluhkan belum juga diangkat sebagai ASN P3K. Padahal pemerintah sudah janji tahun 2025 tidak ada lagi status honorer. Apa yang jadi permasalahan dan bagaimana solusinya? Kita bahas bersama salah satu guru honorer, Pak Dwi Prihandono, dan Ketua Komisi 10 DPR RI, Pak Syaiful Huda. Selamat malam Pak Dwi, Pak Huda. Malam Pak Dwi. Selamat malam, saya ke Pak Dwi. Kalau dari Pak Dwi, apa yang jadi kendala selama ini Pak Dwi yang dialami oleh Pak Dwi juga kawan-kawan sehingga terganjal untuk status ASN P3K-nya? Untuk sampai saat ini, selama saya menjadi pengurus dalam forum guru dan tenaga pendidikan di wilayah Kabupaten Banyumas khususnya, bahwasanya untuk saat ini kuota yang sudah beredar di angka 500 lebih, kami sampai saat ini bahkan kemarin kami tetap memperjuangkan agar kuota yang ada di Kabupaten Banyumas bisa lebih meningkat, Bapak dan Ibu. Oke, dan kalau dari tadi juga kita dengar bersama di liputan sebelumnya bahwa ada yang terkendala, misalnya sudah 20 tahun mengabdi tapi tidak bisa diangkat. Nah, itu apa sebenarnya yang jadi alasan kalau dari yang didapatkan informasinya, Pak Dwi? Pak Dwi? Halo, siap. Ya, silakan. Dan alhamdulillah Ibu, Bapak, bahwa kami salah satu guru honorer yang alhamdulillah selama ini sudah mengabdi selama 14 tahun, 5 bulan. Dan selama adanya perekrutan P3K, kami selalu terkalahkan dengan para guru-guru yang baru mengabdi hanya terhitung 3 tahun, 4 tahun, dan bahkan lebih. Di sini khususnya di Kabupaten Banyumas masih ada kurang lebih sekitar 1095 guru honorer, baik yang sudah linearitas Dapodik masuk 1036. Itu berbagai macam guru maupun guru kelas, guru mapel baik dari SD maupun SMP. Itu sudah digabung jadi satu, sehingga sesuai dengan apa yang sudah diaturkan Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yang mana per Desember tahun 2024 zero honorer. Nah, jadi kami mohon agar tahun ini benar-benar kami dan teman-teman khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas bisa terangkat menjadi ASN P3K sesuai apa yang sudah diaturkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut. Nah, itu Bapak dan Ibu. Ya. Kalau dari Pak Huda, apakah mungkin dalam waktu 5 bulan sisa ini Pak Dwi dan kawan-kawan lainnya 14 tahun lebih mengabdi, ada yang 20 tahun lebih mengabdi, ini bisa segera diangkat? Saya kira menyangkut soal sektor pendidikan ini, semua langkah yang sifatnya percepatan, quick win dari pemerintah sangat mungkin walaupun tinggal 5 bulan. Tapi harus diletakkan pendidikan ini sebagai prioritas dari sekian banyak sektor yang lain. Nah, sayangnya memang harus jujur diakui, rekrutmen 1 juta guru juga terlunta-lunta sampai hari ini. Semestinya skema pengangkatan guru honorer menjadi pegawai P3K dengan
jumlah 1 juta itu waktu itu kita sepakati sebenarnya dengan Kemendikbud hanya setahun, paling lama 2 tahun, dan itu semestinya jatuh temponya tahun 2022 itu sebenarnya sudah harus terjadi rekrutmen kurang lebih 1 juta. Nah sayangnya sampai hari ini belum mencapai target. Kendalanya di mana Pak Huda? Ya banyak hal, koordinasi antar pemerintah di tingkat pusat masih belum ada spirit kebersamaan, baik antara Kemendikbud dengan BKN, Badan Kepegawaian Nasional, maupun dengan Kementerian Menpan-RB. Terus di dalamnya juga harus ada komitmen juga dengan Kementerian Keuangan dan Kemendagri. Jadi di level pusat belum ada kesepahaman yang utuh. Saat yang sama, lalu isu menyangkut soal ini yang ada kaitannya dengan pemerintah kabupaten kota juga belum clear. Kenapa misalnya pengangkatan disampaikan kuota Banyumas kok hanya misalnya 500, yang semestinya kebutuhannya misalnya sampai 2.000, 3.000. Tapi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah di Banyumas, karena pemerintah Banyumas, saya hampir bisa pastikan ruang fiskalnya terbatas. Yang kedua, tidak ada jaminan untuk mendapatkan kepastian bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat. Jadi ini betul-betul memang suasana yang semestinya sejak dari awal sudah kami wanti-wanti terus dengan Kemendikbud. Tolong koordinasi di level tingkat pusat harus selesai, dengan tingkat kabupaten kota yang harus selesai, karena yang punya kewenangan mengajukan kuota adalah pemerintah daerah. Bahkan ketika macet, pemerintah daerah merasa kesulitan, tidak berani mengusulkan banyak kuota, kami usul Komisi 10 supaya yang punya kewenangan ngusul udah ditarik aja oleh pemerintah pusat. Nah, Pak Dwi, karena mumpung ketemu juga Pak Huda di sini, apa yang mau disampaikan? Saya yakin Pak Dwi dan kawan-kawan sudah mengetuk banyak pintu selama ini, tapi masih tidak berbuah hasil. Apa sebenarnya yang diharapkan? Yang diharapkan celahnya ini bisa ditutupi dan segera diangkat jadi pegawai P3K. Kami mohon Bapak dengan hormat bahwa Kabupaten Banyumas, forum kami membawai guru dan tendik Bapak, tenaga pendidikan, dan kebetulan wilayah Kabupaten Banyumas kuota untuk tendik sudah masuk, namun nanti masuknya di teknis Bapak. Sehingga kami mohon agar di tahun ini kami dan teman-teman bisa mendapatkan kesejahteraan seperti halnya teman-teman yang sudah terangkat. Bahwa kami di tahun-tahun sebelumnya kami terkalahkan oleh teman-teman yang udah, bahkan saat ini kami berjuang bersama dengan anak didik kami dulu Pak. Pertama kali saya mengabdi, sekarang sudah duduk di kantor sekolah kami bersama. Kami mohon dengan Bapak agar kami mengusulkan kuota di daerah Kabupaten Banyumas sesuai dengan apa yang kami pegang datanya, yaitu untuk tendik sendiri itu 1.200, untuk guru, baik guru kelas SD, mapel maupun guru SMP, itu data yang saya pegang itu 1.095. Namun di situ ada guru yang sudah linier sesuai dengan Dapodik Bapak, sejumlah 1.036. Maka kami mohon agar sesuai undang-undang yang sudah disampaikan melalui berbagai macam media sosial, kami mohon dengan hormat Bapak agar khususnya di Kabupaten Banyumas, kuota yang sudah beredar, namun kami sampai detik ini kami hanya memohon satu Bapak. Sesuai dengan aturan undang-undang tersebut, hanya yang kami mohonkan adalah kuota sesuai dengan data kami yang pegang, yaitu 1.036 sesuai data linearitas Dapodik Bapak. Itu yang kami mohon selama ini, baik ke pemangku kebijakan yang ada di daerah, kami mohon hanya satu itu. Karena apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa kuota itu yang diusulkan adalah dari pemerintah daerah. Jadi kami mohon Bapak yang terhormat,
agar bisa disampaikan kepada pemerintah daerah di Kabupaten Banyumas kuota yang sudah ada, namun kami mohon dengan sangat-sangat kepada Bapak Kabupaten Banyumas kuotanya bisa sesuai dengan harapan kami Bapak yang sudah terdata, yang kami pegang Bapak. Seperti itu Bapak. Silakan. Karena yang saya takutkan kembali apabila nanti kuotanya tidak sesuai dengan data kami, maka kami optimis bahwa kami bisa lulus tahun ini. Namun yang sangat dikhawatirkan seperti di tahun sebelumnya, kami terkalahkan oleh teman-teman yang baru mengabdi 2-3 tahun. Begitu Bapak. Harapan kami agar bisa tercapai dan dikabulkan. Oke Pak Huda, bagaimana tadi harapannya? Karena sejauh ini yang jadi kendala adalah disalib oleh yang lebih muda lagi, kuotanya diambil lagi, padahal harapannya sudah bertahun-tahun selalu gagal. Kalau tadi kata Pak Huda ada masalah di tingkat pusat, tapi kan koordinasi tingkat pusat yang merasakan hariannya, yang merasakan efek kesejahteraannya adalah para guru honorer. Ini solusi konkretnya seperti apa Pak Huda? Ya, isu ini sejak 2021 ketika akan ada rekrutmen 1 juta guru, saya mengendorse langsung kepada Mas Menteri Nadiem waktu itu. Jadi basisnya adalah yang pertama pengabdian. Siapa yang mengabdi lama, secara otomatis udah angkat saja. Diafirmasi, diangkat untuk lulus dan diangkat menjadi pegawai P3K. Nah, aturan yang kita minta itu sampai hari ini tidak bisa dilaksanakan, tidak direspon secara maksimal oleh pemerintah. Dan itulah kenapa kejadian kemudian guru-guru yang sudah mengabdi lama, yang semangatnya sebenarnya ini dalam rangka rekrutmen, ini dalam rangka untuk mereka kita angkat, tapi kalah dengan yang fresh graduate. Gitu. Nah, memang banyak isu di dalamnya Mbak, yang kira-kira Kemendikbud merasa ada komitmen, tapi Kemenpan RB aturannya tidak membolehkan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang lalu menjadi persoalan sampai hari ini. Tapi saya tetap menyuarakan bahwa basis menilai guru itu adalah pengabdian, gitu. Nah, saya tetap mendorong supaya yang mengabdi lama yang mendapat afirmasi prioritas. Tapi sampai hari ini masih gagal. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, kewenangan kuota ada di pemerintah kabupaten, itu memang kalau saya bisa ngimbau itu Pak Dwi, sebagai ketua komisi saya bisa menghimbau, tapi judulnya hanya menghimbau, jadi tidak imperatif. Kami tidak punya kewenangan untuk memaksa kabupaten kota mengusulkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang bisa memaksa itu adalah Kemendagri. Karena secara koordinasi pemerintah daerah itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, di Kementerian Dalam Negeri posisinya tidak mewajibkan. Jadi Kemendagri belum berani memberikan instruksi yang sifatnya mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk menuntaskan menyangkut soal rekrutmen guru ini. Gitu. Nah, jadi saling lempar, Mbak. Kenapa tadi yang saya sampaikan menjadi poin krusial di pemerintah pusat? Karena Kemendagri, kami nggak mungkin mewajibkan pemerintah daerah untuk mengusulkan sebagaimana kebutuhan kuota kalau tidak ada jaminan kepastian keuangan dari Kemenq misalnya. Pihak Kemenq-nya juga nggak berani, gitu, dengan keterbatasan ruang fiskal untuk memberi jaminan mentransfer anggaran dana kepada pemerintah daerah khusus untuk menggaji guru. Sampai hari ini Kementerian Keuangan tidak berani melakukan itu. Jadi inilah yang saya sebut kenapa di tingkat pusat harus selesai, baru nanti kita yakinkan pemerintah daerah. Nah, di level ini yang menurut saya 3 tahun ini tidak ada progres. Itu yang menjadi persoalan. Ya, Pak Saiful Huda, tentu kami menitipkan kepada DPR untuk mendesak juga pemerintah dalam hal ini segera dituntaskan, karena nasib para guru honorer ini seperti janji pemerintah semestinya 2025 sudah tidak ada lagi, sehingga tolong dibantu Pak Dwi dan kawan-kawan ada solusi yang imperatif yang betul-betul bisa memaksa sehingga solusi ini bisa tuntas, tidak ada bottleneck lagi. Terima kasih Pak. Kami di belakang para guru. Kami pastikan Komisi 10 berada di belakang guru semuanya.
Ya, tolong dikawal Pak Saiful Huda. Terima kasih juga Pak Dwi Prihandono, salah satu guru honorer. Terima kasih Pak Dwi, semoga segera selesai, solusinya segera didapatkan. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak. Salam hormat untuk Bapak.